Tos Pak. Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustofa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wal wafa. Wa qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidud dhalimina ila khosar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna anjala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wala tadawaw biharam. Amma ba'd. Puja-puji yang hakiki sebelumnya mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KSP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dari mana dalil ruqyah atau ruqyah itu apa. Ruqyah adalah, kalau bahasa kampungnya itu adalah jampi-jampi. Tapi sebelum itu, saya ijazah ruqyah dari mana? Tiba-tiba meruqyah kemana-mana sampai saat ini. Cabut sana, cabut sini, jin. Menjadarkan yang kesurupan di sana di sini. Udah lama. Dari mana saya ikut ijazah? Saya tidak otodidak atau sendiri, mencari sendiri, tidak. Kami punya guru dan kami berlembaga. Kami ijazah dari JRA. JRA adalah Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Saya punya dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, bukan dari LKNU atau lembaga kesehatan. Kenapa dari lembaga dakwah? Untuk ini adalah pada dasarnya dakwah untuk meluruskan masyarakat, yang masyarakat basic di Indonesia, karena masyarakat Indonesia adalah dulunya adalah animisme dinamisme. Ketika pengobatan masih percaya kepada para dukun-dukun. Nah, dari ruqyah ini atau dari JRA ini berafiliasinya atau ikutnya adalah ke lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, yaitu dakwah, yaitu untuk meluruskan masyarakat, dakwah di bidang kesehatan yang suka datang ke dukun itu, dan akhirnya emang ke pengobatan. Dari mana itu JRA itulah insya Allah JRA itu adalah tidak lepas dari syariat Islam. Gurunya saya adalah Gus Ama atau Alama Aludin Siddiqi, yaitu beliau itu dari Tuban. Nah, singkat saja, langsung saja ke penjelasan bahwa apa itu ruqyah. Menurut yang kami dapat dari guru kami, ruqyah adalah itu yang bersabda itu adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ar-ruqyatu kalamun yustasfa bihi min kulli arid. Ruqyah adalah ucapan atau kalimat-kalimat yang dibacakan untuk kesembuhan segala penyakit. Nah, itu ruqyah, dasarnya itu ruqyah. Ucapan atau kalimat. Tapi selanjutnya Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan juga dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari halaman 206 jilid 10. Yaitu menjelaskan yang disebut syarat ruqyah yang tidak melenceng adalah 3 diantaranya. Satu adalah al-awalu ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Satu. Yang artinya adalah harus dengan kalamullah atau Al-Quran atau dengan nama dan sifatnya. Satu, itu syarat. Yang kedua, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, as-sani ayakuna bilisanil arabi
au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, yang artinya menggunakan bahasa Arab atau setidaknya bahasa yang dimengerti maknanya oleh kita sendiri, ruqyah atau roki, juga oleh orang lain. Nah, itu yang bisa disebut ruqyah, mengerti bahasa Arab atau bahasa yang dimengerti. Walaupun bahasanya bahasa Indonesia, yang bahasa apa saja yang dimengerti kita atau dimengerti orang lain. Nah, itu juga bisa disebut ruqyah, berbentuk doa-doa. Terus yang ketiga adalah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, asalisu ayat takida ar-ruqyatu la tu'saru bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Yang ketiga adalah meyakini bahwasanya ruqyah tidak berefek dengan zatnya ruqyah, tapi itu melainkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi ruqyah itu jangan meyakini bahwa zatnya ruqyah yang kita bacakan bukan dari Al-Qur'an sebenarnya, bukan dari bahasa Arab sebenarnya, tapi mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat ada kesembuhan dan sebagainya. Nah, itu yang disyariatkan, yang tidak melenceng kemana-mana. Sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, innallaha anjala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawaan watadawaw wala tadawaw biharam, yang artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, demikian pula Allah menjadikan bagi tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan yang haram. Nah, itu tadi harus sesuai dengan tiga tadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan yang haram. Misal tadi harus dengan bahasa yang mengerti, jangan tidak mengerti. Misal ada yang tidak mengerti, misal ada ini, ngerti nggak kalian, ngerti nggak sahabat KS, misal gini, tutup burung tali tanjung pamang perang bali tamang parang balakutik, nah, seperti itu, ngerti tidak? Tidak ngerti, ya. Tidak ngerti bagi yang membacakan, tidak ngerti bagi yang mendengarkan. Harus mengerti, walaupun itu akhirnya jadi membuat efek penyembahan dan sebagainya, tetap tidak disyariatkan. Nah, seperti itu berarti itu perbuatan yang haram. Bagaimana mengobati dengan jangan sampai berbuat dengan yang haram? Yang haram itu misal, yaitu harus dengan menyembelih hewan, atau menyembelih misalkan kucing hitam, menyembelih untuk itu tidak disyariatkan. Itu haram. Harus menyembelih ini dengan atas nama, bukan atas nama Allah, untuk setan, untuk jin dan sebagainya. Itu adalah haram. Patadawau biharam wala tadawau biharam. Tapi dengan jangan yang haram berobatnya. Nah, selanjutnya dalilnya Quran di mana? Quran surat Al-Isra ayat 82. Silakan nanti sahabat KSP cari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimina illa khasar. Ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Jadi Al-Quran itu insya Allah jadi obat. Yaitu tadi, selain untuk juga rahmat, itu juga dipenawar. Ini dalilnya. Terlepas dari itu adalah untuk menyembuhkan hati kita. Itu juga walaupun berpendapat ada juga menyembuhkan hati. Tapi juga ada pendapat ulama bahwa menyembuhkan seluruh penyakit yang ada di tubuh kita. Itu dalilnya. Dan dalil yang lain juga ada. Di kesempatan lain kita jelaskan dalil yang lain. Itu dalil yang paling utama. Yaitu Al-Isra ayat 18, silahkan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui tata cara ruqyah yang disyariatkan atau yang diajarkan dari Jamiah Ruqyah Aswaja atau JRA, ruqyah itu banyak caranya, kan syarat yang tadi. Silahkan, asal jangan melenceng dari syariat Islam. Nah, tapi dari JRA, Jamiah Ruqyah Aswaja, apa? Ruqyah itu bagaimana tata caranya? Banyak. Di antaranya ada ruqyah mandiri metode jal-jala, ada ruqyah standar dan sebagainya, banyak. Metodenya ada berdiri, duduk, ada metode
ruku. Itu banyak. Nah, yang saya sering dilaksanakan atau metodenya adalah kepada marki-markiah saya itu adalah pertama adalah rukyah mandiri atau bisa disingkatlah rukman. Rukyah mandiri dengan metode aljalah. Kenapa harus saya selalu mengajarkan atau ketika merukyah adalah merukyah rukyah mandiri? Karena nanti itu adalah anggap saja ijazah. Ketika saya merukyah pada para marki atau markiah saya, nanti silahkan untuk melaksanakan sendiri untuk membuat obat atau air obat untuk diri sendiri. Tapi asal jangan untuk orang lain karena perlu ijazah khusus. Ijazah khusus kepada mujis tunggal sebenarnya. Tapi untuk itu, untuk ijazah atau rukyah mandiri silahkan langsung bisa dilaksanakan oleh sendiri dan emang silahkan laksanakan. Harus begini, umat Islam itu harus berpikiran bahwa Al-Quran adalah pertama dan utama untuk berobat. Karena ini dalilnya. Itu dalilnya. Kalau umat Islam, itu dalilnya. Silahkan. Jangan, Al-Quran itu bukan alternatif. Al-Quran sekali bukan alternatif. Di kaidah-kaidah pengobatan di Islam, Al-Quran itu jangan dijadikan alternatif. Pengobatan bukan. Al-Quran adalah pengobatan pertama dan utama. Nah, yang lain adalah alternatif. Mau obat-obat medis dan sebagainya. Karena kita orang Islam. Ya, silahkan. Jadi, ambil dulu ketika kita sakit kepala, ketika sakit perut, ambil dulu air, bacakan Al-Quran oleh kita. Yang bagusnya, wudhu dulu. Menghadap ke kiblat, itu lebih bagus. Nah, itu bacakan yang diajarkan setelah saya misalkan di meruqyah para marki dan markiah. Nah, itu silahkan amalkan untuk selamanya. Nah, mau obat di medis, mau obat non medis, mau Al-Quran tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, silahkan kami menyarankan ketika sakit kepala, ketika sakit perut, apapun penyakit, silahkan obati dulu dengan Al-Quran. Percaya tidak, asal yakin di hati Al-Quran adalah obat, jangan ragu-ragu, insya Allah biidznillah sembuh. Karena Allah janji, ya janji. Allah mustahil itu bohong. Janji Allah. Makanya yakinkan ya bahwa Al-Quran adalah bisa aja atau Al-Quran adalah obat. Jangan berpikiran bahwa mau kiai, mau ajengan, mau siapapun, mau makhluk apapun ketika dihadapkan dengan Al-Quran adalah obat. Adalah maksudnya adalah jadi pasien. Sekali lagi, saya ulang, mau kiai, mau ajengan, mau orang biasa, mau jin, mau apapun dihadapkan dengan Al-Quran menjadi pasien. Catat. Jangan sombong di hadap Al-Quran. Karena Al-Quran satu huruf saja lebih tinggi derajatnya dari alam jagat raya seisinya. Itu Al-Quran. Itu kita apa? Manusia siapa? Jin apa? Dibacakan satu huruf saja, beberapa kalimat saja. Udah kepanasan. Tidak ada yang mampu dengan Al-Quran. Yakinkan Al-Quran itu udah lebih tinggi derajatnya dari alam jagat raya dan seisinya. Itu yakinkan. Untuk itu saya menyarankan silahkan mulai saat ini berobatlah dengan Al-Quran. Nah, sahabat KSP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami akan mengajarkan atau menerangkan tata cara. Yang pertama adalah rukyah mandiri, metode aljalah atau apa ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyakit yang bisa dirukyah itu apa saja. Sebenarnya adalah penyakit yang bisa dirukyah itu adalah medis non medis. Tidak dijelaskan di Al-Quran bahwa itu medis saja atau non medis saja. Yang itu menyembuhkan saja di obat, apapun obat, mau medis mau non medis. Medis adalah urusan ya kalau bahasa kita adalah penyakit bahasa dokter itu medis. Kalau non medis itu adalah penyakit yang kalau kata dokter itu mungkin tidak masuk akal atau penyakit yang bukan medis saja. Jujur, saya ketika diundang untuk minta dirukyah, rata-rata orang itu udah sisa dokter. Ketika dicek di dokter itu sehat apapun. Ini stroke tapi seluruh tubuhnya sehat. Dicek ke dokter darahnya normal,
asam urat tidak ada sebagainya, tidak ada. Tapi kenapa tubuhnya sakit-sakitan? Nah, itu biasanya saya itu suka lari kepada, nah berarti itu jangan dijadikan alternatif berarti. Karena sekarang berpikir manusia sekarang itu berpikirnya oh langsung ke dokter, ya nggak apa-apa, itu hak saja. Tapi tetap kita harus berkeyakinan bahwa Al-Quran bisa jadi obat, Al-Quran adalah obat. Tidak percaya satu huruf saja terhadap Al-Quran, kita harus syahadat lagi. Misal gini, kita setelah mendengar penjelasan ini sahabat KSP, bahwa ketika kita sakit kepala, sakit perut, sakit apa, ambil air, bacakan Al-Quran, jangan berbegini, masa sakit perut? Saya sakit perut, tadi makan terlalu pedas, terus sakit perut. Masa bisa disembuhkan dengan air bening, terus dibacakan Al-Quran? Loh, apa hubungannya? Masa bisa sembuh? Ragu-ragu, berarti sahabat harus syahadat lagi. Tidak percaya satu huruf saja Al-Quran, berarti kita apa jadinya? Nah, berarti harus syahadat lagi. Makanya yakinkan Al-Quran karena dalilnya Al-Isra ayat 82. Itu sahabat. Ya, bukan berarti tidak percaya kepada pendapat yang lain. Ya semua juga oleh Allah. Cuma jangan tidak percaya bahwa Al-Quran adalah obat. Coba, misal, ini lebih efektif misal. Ketika kita cuma sakit kepala saja, apalagi datang ke dukun. Cuma sakit kepala saja, sakit perut saja datang ke dukun. Mendingan ke dokter sih, mendingan. Ini datang ke dukun lebih parah lagi. Kita cukup ambil air, coba saja kalau nggak percaya. Ambil air, nanti setelah pernah dijajah rukyah mandiri, nanti kamalkan, ambil air bening, terus bacakan meriblat, insya Allah buktikan, silahkan. Nah, mengenai misalkan ini, oh belum sembuh, belum ini, mungkin Allah belum mengizinkan untuk sembuh lewat ini, silakan pengobatan yang lain juga, sama saja ya sebenarnya. Cuma jangan dalam hati bahwa jangan ragu-ragu bahwa Al-Quran tidak bisa jadi obat, gitu. Nah itu yang penjelasan yang harus disampaikan kepada sahabat KSP supaya lebih yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Karena saya adalah atau kami adalah dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, yaitu adalah lembaga dakwah, bukan jadi dakwah supaya masyarakat tidak terjerumus kepada yang negatif pengobatannya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan penyakit. Tadi rukyah bisa mengobati medis. Terus rukyah juga insya Allah juga mengobati non medis. Nah, tapi selama ini rata-rata yang saya dapatkan atau undangan rata-rata itu adalah yang rata-rata yang non medis. Emang jujur, yang non medis rata yang datang ke saya. Dan menurut saya sendiri ahli non medis, menurut saya non medis menurut saya lebih gampang sebenarnya daripada medis menurut saya. Ya mungkin seorang lain sebaliknya. Karena apa? Karena kalau medis, nih penjelasan saya, ketika orang lumpuh ya, orang lumpuh misal, tapi mutlak non medis dalam kakinya misal mutlak non medis, saya bacakan ayat Al-Quran dan mengeluarkan jinnya dari kakinya, misalkan keluarkan ayat Al-Quran atau dengan air rukyah, waktu itu juga bisa jalan. Kalau mutlak non medis, tapi terkadang ketika orang lumpuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pasti ada penyakit medisnya. Nah itu sisanya adalah penyakit medis yang tentunya bisa diobati oleh medis juga bisa oleh rukyah juga dengan ada misalkan herbal yang dibacakan ayat Al-Quran. Itu terserah setelah non medisnya dikeluarkan. Tapi tak sedikit juga ketika orang nggak bisa berdiri juga, nggak bisa dipegang kakinya, nggak bisa. Tapi ketika setelah saya rukyah dan dikeluarkan, di grounding biasanya tanah apa kakinya dimasukkan ke atau diinjakkan ke bumi, terus dibanjur dengan air yang sudah dibacakan ayat Al-Quran, ayat pembatal sihir, penghancur jin dan sebagainya, nanti dibacakan ayat tertentu, dibanjurkan, insya Allah itu langsung berdiri dan bisa jalan. Itulah kalau mutlak non. Tapi menurut saya, pengalaman saya, seluruh penyakit biasanya ketika lama di tubuh kita, si imut, apa itu si imut, supaya gampang nyebutnya, si imut, kalau bilang jin terlalu serem, kalau ya nggak serem jin sebenarnya, itu si imut, bahasanya adalah jin lah bahasanya. Si imut itu biasanya ikut campur terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Misal, pasien itu misalnya punya penyakit mah atau di lambung. Ketika lama tidak diobati, dia ikutan, nempel. Makanya dua penyakitnya, non medisnya ada, medisnya aja. Medisnya ada, ketika diobati kepada dokter atau medis saja,
saya jamin tidak akan sembuh langsung. 1 hari, 2 hari, sebulan paling lama kambuh lagi. Karena ada non medisnya. Karena non medis tidak bisa diobati dengan akupuntur, dengan obat-obat medis, dengan tenaga dalam, dengan apapun yang bersifat medis, tidak akan. Karena non medis bisa diobati hanya dengan mukjizat. Yang saat ini tersisa mukjizat adalah Al-Quran. Nah, dikeluarkan non medisnya. Setelah keluar, cek saja, ada gampang. Nanti ada tidak ada non medisnya atau ada non medisnya, bisa dicek langsung. Setelah bersih, tidak ada, mau ke dokter silahkan, mau obat warung misalkan silahkan. Insya Allah ketika non medisnya keluar, insya Allah medisnya diobati dengan obat medis. Karena obat medis banyak, silahkan insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah beri kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya penyakit non medis itu gampang masuk kepada seluruh orang. Tujuannya apa? Kenapa? Si imut itu ikut-ikutan biasa. Kenapa? Supaya orang, terutama orang Islam itu susah untuk beribadah, kesulitan untuk beribadah. Ketika kita sakit kaki, ada non medis ikutan, semakin sakit. Nah, tentunya orang sakit itu susah ibadah, sholatnya juga tidak sempurna. Nah, itu tujuannya mereka. Sakit perut misalkan atau mah, semakin tambah supaya dia tidak sempurna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sepengalaman saya, yang masuk kepada tubuh-tubuh ketika setiap penyakit atau ikut-ikut campur itu adalah rata-rata jin kafir. Ketika saya tanya malah tidak tahu itu apa itu Islam. Nah, itu penjelasan bahwa mungkin ini masih cuma segelintir. Lain kali mungkin bisa selanjutnya untuk menerangkan bahwa ruqyah mandiri seperti apa. Tapi mungkin di YouTube sebelumnya kami sudah menjelaskan tata cara ruqyah, sudah ada. Silakan, itu sama saja. Sudah dari dulu sudah saya mengupload di KSP bahwa ada tata cara ruqyah mandiri. Itu saja kalau dakwah di ruqyah mandiri. Tapi juga penjelasan mungkin sebelum juga ada penjelasan. Tapi mungkin ini lebih diterangkan lagi penjelasan bahwa yaitu tadi adalah selanjutnya penyakit bisa mengobati penyakit non medis. Nah, sekarang saya jelaskan ya, beberapa menit lagi ke depan bahwa menjelaskan bahwa apa ciri-ciri yang ada di tubuh kita non medis. Ini ciri-ciri tubuh kita ada non medisnya apa? Saya terangkan. Selain penyakit medis, sekarang saya menerangkan non medis. Penyakit non medis ada 3. 1, ketempelan. 2 adalah sihir, 3 adalah ain. Ini panjang nih penjelasannya. Ya, 1 adalah ain, si tahu adalah ketempelan. Ketempelan itu adalah jinnya datang ke sini, atau si imut lah, jangan terlalu serem. Si imutnya datang ke tubuh kita sendiri, tidak diundang, tidak dikirim. Dari mana bisa masuk ke kita? Banyak masuk ke tubuh kita. Celahnya berbagai macam-macam. Kita keinjak, jujur. Ketika keinjak, bisa. Tidak keinjak juga, dia ke manusia itu ingin mengganggu. Apalagi keinjak, itu tidak bohong. Ketika jinnya keinjak, ketabrak, semuanya bisa. Itu kayaknya kelihatannya kayak, wah ngomong apa? Itu bisa. Ketabrak, keinjak, dan sebagainya. Kita masuk ke tempat-tempat yang angker, terus kita tidak tahu tata caranya untuk supaya tidak nempel ke kita, dan sebagainya. Bisa. Nah, itu gampang, atau paling tidak itu bisa nempel ke kita ada dari 4 sampah dari kita. Kenapa bisa masuk ke tempelan kita 4 sampah? Saya jelaskan. 1 adalah ketika kita emosi yang tinggi. Jin di sekeliling dimanapun banyak, di luar sana, di sini dan sebagainya. Tapi ketika masuk ke tubuh kita itu jadi masalah. Kenapa masuk? 1, ketika kita emosi yang tinggi, emosinya tinggi. Terus yang kedua, ketika sedih yang mendalam, ya, sedihnya bukan sedih wajar, manusia sedih, wajar emosi manusia, wajar marah, tapi ini terlalu dua-duanya. Yang ketiga adalah ketika kita banyak pikiran, segala dipikir. Ketika kita bekerja, pekerjaan dipikir bawah rumah, pikir sampai bingung. Terus memikirin besok, bingung, tidak punya uang banyak dan sebagainya di pikiran. Nah, itu jangan. Ujung-ujungnya pasrahkan kepada Allah. Kita berusaha, setelah berusaha pasrahkan kepada Allah. Ujungnya tauhid yang kuat. Yang keempat adalah sampah di tubuh kita, yaitu adalah kurang ibadat, goplah, lalai ibadah. 4,
tadi, yaitu marah yang tinggi, sedih yang mendalam, banyak pikiran, segala dipikir galauan, dan terakhir adalah kurang ibadah, goplah bahasanya, lalai ibadah. Kalau di tubuh kita tidak ada 4 yang ini, itu rahasia loh. Ini rahasia loh buat para dukun. Sebenarnya ini rahasianya. Ini supaya tidak kena santet. Ini 4. Kalau tidak ada di kita, marahnya tidak terlalu, sedihnya tidak terlalu, terus kita cukup ibadah, dan kita juga terlalu banyak pikiran, biasa saja happy, atau bukan berarti tidak berusaha, ya berusaha terus pasrah kepada Allah. Tidak ada 4 sama itu, mau 10 tukang santet menyantet tubuh kita, tidak akan kena. Karena apa? Itu rahasianya. Nah, sekarang saya ijazakan atau saya kasih tahu sahabat KSP, itu rahasianya supaya kita tidak terkena non medis, ketempelan, atau juga sihir, tidak akan kena. Nah, itu kuat tubuh kita, kebal tubuh kita. Tidak gampang sebenarnya itu nyantet itu. Nggak gampang. Bisa frustasi para dukun untuk menyantet kita kalau tidak 4 sampah itu. Catat itu. Yang kedua adalah penyakit non medis, yaitu adalah sihir. Nah, sihir ada 2, A, B. Yang A-nya itu adalah apa? Yang A-nya adalah itu dari senjata makan tuan. Senjata makan tuan itu apa? Ketika kita menanam tanaman yang dianggap itu adalah penjagaan, misal raja-raja yang negatif, misal telur angsa busuk, itu kebanyakan. Saya sering itu yang mendapatkan yang orang sakit-sakitnya ternyata dari telur angsa busuk. Dan apapun yang dianggap tanaman-tanaman, ada penjagaan katanya, ada raja-raja, terus masukin, dikasih minyak ke dalam botol, masih ditanam di rumah. Penjagaan, bohong, bukan penjagaan itu. Justru itu menyediakan kalau ada menyantet ikut dia di sana sarangnya. Itu jangan bisa dibohongi orang-orang yang seperti itu. Itu adalah jadi sarang. Catat, yang menanam itu pasti, yang menanam tanaman seperti itu adalah pasti dia sakit-sakitan, emosian, dan perut juga biasanya nyerang ke lambung karena ada kotor di lambung. Dan sebenarnya tidak penjelasan yang lain itu penjelasannya. Nah, yang kedua atau B-nya itu adalah dari sihir itu adalah emang ada dari orang lain. Tapi jangan nebak-nebak dulu ketika kita sakit. Oh, kayaknya saya dari, jangan. Jangan menebak orang lain, tapi emang ada kiriman dari orang lain. Biasanya dari orang lain itu biasanya di depan rumah, sarangnya atau buhul. Buhul istilahnya. Buhul apa? Buhul itu adalah yang ketika harus ditanam di depan rumah biasanya. Di luar rumah oleh siapa? Biasa gini, datang yang mau yang orang yang dolim itu datang ke dukun, terus dukun dikasih sesuatu, nanti tebar atau tanam di depan rumah pasien, di depan rumah yang ditargetkan. Nah, itu biasanya. Nah, itu emang ada dari orang lain, dan saya banyak yang menemukan seperti itu. Biasanya warung yang supaya tidak laku, itu fenomenanya macam-macam. Itu biasanya dari orang yang iri sampai nanti. Gini, misal orang yang cuma iri itu ketika iri, misalnya orang beli HP, tetangga beli HP, tetangga beli motor, itu orang iri. Tetangga beli helikopter, nggak mampu. Wah, itu akhirnya dia mencari kemana, karena irinya sampai dengki. Iri dengki itu paling berbahaya. Mungkin cuma iri beli-belian sampai kalau tidak mampu. Jadi iri dengki itu bahaya. Orang yang iri sampai dengki itu bagaimana caranya supaya orang itu hilang kenikmatannya. Padahal itu hak Allah. Coba logikanya begini. Hak Allah mau ke siapapun orang yang ditunjuk oleh Allah, yang dijadikan oleh orang yang mendapatkan rezeki, orang yang menjadi kaya misal, itu hak Allah. Kenapa kita harus protes? Yang tidak beruntung, misalkan saudara kita, misalkan tetangga kita, itu hak Allah. Kenapa kita harus protes kepada Allah? Begitu logikanya. Nah, itu orangnya iri sampai dengki, biasa datang ke dukun supaya itu jatuh bagaimana. Nah, itu orang kering itu. Memang fenomenanya ada sihir itu atau kiriman itu, fenomenanya diantaranya adalah fenomena keluarga, fenomena jabatan, fenomena usaha, saingan usaha, fenomena asmara, dan sebagainya banyak itu. Dan rating tertinggi juga fenomena usaha dan fenomena keluarga sebenarnya, pengalaman saya. Itu sebenarnya, itu fenomena-fenomena yang paling tinggi. Itu juga fenomena asal ta'dil amal di fenomena usaha, terus ada istilah sihir mahabbah di fenomena asmara, susah nikah, dan sebagainya. Nah, terakhir, yang ketiga, mungkin sebelumnya yang ketiga adalah penjelasannya ketika bagaimana cara
membedakan antara ketempelan dan kiriman. Ketempelan dan kiriman itu, ketempelan dan sihir itu bedanya ketika kesurupan. Bisa saja yang gampang ya, yang gampang. Ketika kesurupan itu saya tanya, kamu dikirim atau datang sendiri ketika kesurupan. Nah, hasil tajrib, walaupun jin, kata Rasulullah SAW, itu adalah jin itu kadzub, bohong, wadul bahasanya. Tapi ketika hasil tajrib, hasil riset, hasil pengalaman, ketika ditanya itu orang yang kesurupan, ketika tanya, kamu dikirim atau datang sendiri? Dia jawab, kalau datang sendiri itu adalah ketempelan. Kalau dia bilang, maaf, saya dikirim. Nah, itu ada dua. Sihir tadi bisa senjata makan tuan, bisa saja dari orang lain. Apa membedakan dari orang lain? Dari orang lain rata-rata di depan rumah atau di pinggir lah, tapi di depan rumah rata-rata. Dari senjata makan tuan ada biasanya di dalam rumah. Senjata makan tuan bisa saja kita yang menanam, bisa saja dulu sebelum dibangun emang ternyata ada sarang jin di tempat itu. Nah, seperti itu. Itu disebut sihir. Nah, kalau ketempelan tidak harus mencari sarang, ya. Nah, itu biasa hasil tajrib itu jin jujur di situ. Dan jarang sekali. Saya pengen menemukan 0,01% yang pernah jin bohong di itu. Pernah dia bilang ketempelan, datang sendiri, ternyata dia dikirim. Pernah. Hanya satu kali seumur saya meruqyah itu yang ada jinnya bohong di ketika ditanya. Tapi hasilnya itu rata-rata benar. Nah itu harus diangkat. Kalau ketempelan itu tidak usah mengangkat sarang. Cukup ruqyah saja, ruqyah mandiri yang mungkin kedepannya akan diajarkan, atau di YouTube di KSV ini ada sebelumnya sudah diupload, silahkan, itu cara ruqyah mandiri. Nah, kalau yang sihir itu adalah yang dua tadi, harus ditemukan sarangnya. Bagaimana menemukan sarangnya? Harus diangkat atau dihancurkan, bisa saja. Kalau emang di tanah diangkat, kalau ada. Kalau dihancurkan, kalau misalkan yang darurat, di keramik atau ya darurat, langsung saja dari atasnya, dicipratan dengan air ruqyah. Itu bagaimana caranya untuk kami untuk mencari, atau para marki untuk mencari sarang yang baik? Bukan oleh kami, bukan oleh saya sendiri, ya. Bukan oleh saya sendiri. Kalau oleh saya sendiri, itu boleh tidak percaya. Kalau misalkan orang lain mengobati untuk menunjukkan, ya bisa benar itu sarangnya, itu sarangnya, itu sarangnya, boleh tidak percaya. Loh, gimana supaya percaya? Nanti yang merasakan adalah para marki atau pasien. Itu akan merasakan sendiri. Nanti saya arahkan tangannya seperti ini tutup langsung setelah diruqyah. Ini mah sihir, ada sarangnya. Tangan di gini, saya bacakan ayat, bareng-bareng bacakan ayat, saya tiup tangannya, silahkan bayangkan ke depan rumah dulu, atau ke depan warung, atau ke depan kantor dan sebagainya. Nanti ada ketarik, bayangkan di mana yang ketika ada ketarik tangan begini, atau paling sedikit kesemutan. Nah, ingat di mana itu tempat yang ketarik itu, dan setelah itu secara langsung dicek tempat yang tadi, bukan lagi dibayangkan lagi, datang ke tempat itu di depan rumah, Al-Falaq Anas bacakan, cek langsung tempat yang tadi pasti sama bergetar tangan. Nah, itu adalah sarang. Percaya, bagaimana tidak percaya? Wong dia yang merasakan, wong pasien yang ketarik, pasti pasien tidak percaya karena dia merasakan. Bukan saya sendiri yang meruqyah. Ya, kalau dukun atau saya menunjukkan, itu boleh tidak percaya. Hak pasien tidak percaya bahwa sarang itu ada. Dan bukan khoyali, ya, bukan khoyali, bukan hayalan, karena berbentuk doa-doa. Berbentuk doa, bukan ini hayalan, khoyali, bukan, karena itu berbentuk doa. Doa ada haknya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, nanti seperti itu. Nah, sarangnya dihancurkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan dengan air, hancurkan, waktu itu juga bubar sarang jinnya. Nah, seperti itu, luar biasa dari Jamiah Ruqyah Aswaja. Nah, selanjutnya mungkin satu lagi, yaitu penjelasnya, yang penyakit non medis ketika adalah ain. Penyakit ain itu adalah apa? Ain adalah kekaguman seseorang kepada orang lain tapi lupa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misal contoh ada anak kecil yang suaranya bagus sekali, datanglah dipuji oleh orang yang terindikasi jin, mau dia kena santet, mau dia ketempelan sebagainya, langsung muji kepada anak itu, misalkan, "Dek, suaranya bagus sekali." Lupa mengucapkan, "Masya Allah, Dek, Subhanallah, Dek."
Ketika kita langsung memuji, atau orang yang tadinya memuji, Dek, suaranya bagus sekali, emang benar kita memuji, kagum. Dek, suaranya bagus sekali. Langsung kekuatan jin dari tubuh kita menyambar anak itu. Dar! Yang dipuji tenggorokan, akhirnya biasa penyakitnya adalah kelenjar. Karena yang dipuji tenggorokan. Terus misalkan ada anak yang pintar. Anak yang pintar dipuji, Dek, pintar sekali. Lupa mengucapkan, Masya Allah, Dek, pintar sekali. Subhanallah, Dek, pintar sekali. Ini langsung, Dek, pintar sekali. Langsung jinnya nyamber, dar, kepada otaknya tumor. Cek ke dokter, betul kelenjar. Cek ke dokter, betul adalah tumor. Tapi asal tumor dari mana? Asal kelenjar dari mana? Medis atau non medis lama-lama jadi medis, non medis, atau maksudnya gini, non medis lama-lama jadi medis, atau juga bisa medis dulu lama-lama jadi juga ditambahan non medis. Seperti itu. Nah, itu ain penjelasannya. Apalagi contoh ain, anak kecil ini yang sering terjadi di masyarakat kita, sering dimanapun. Anak kecil nangis tengah malam 3 jam 4 jam, itu biasanya tidak ada air mata. Itu saya pastikan ain. Cek saja orang tuanya, kakeknya, neneknya yang di rumah itu, yang paling sayang biasanya, atau tapi terindikasi orangnya. Tanya, diantaranya lah, sedikit saja sebelum nanti penjelasannya, lupa rakaat sholat, emosian, sakit-sakit dan sebagainya. Nah, itu biasanya dari itu. Biasanya dari ibunya juga bisa, dari neneknya bisa. Biasa dari ibu kebanyakan. Pegang kepalanya, anak yang lagi nangis, dia dikeluarkan atau diruqyah. Suruh muntah, ditarik kekuatannya dengan ayat-ayat ain. Tarik 1 menit, 2 menit, pas insya Allah dengan izin Allah. Kalau izin Allah itu langsung tidur. Karena apa? Karena anak itu sebenarnya udah capek, pengen tidur, cuma itu dia tidak bisa tidur karena diganggu oleh kekuatan jin. Anak kecil yang belum balik, anak kecil atau bayi itu tidak bisa dimasuki jin. Catat. Tapi hanya bisa masuk kekuatannya ke anak kecil. Sama seperti susuk ya. Susuk itu bukan masuknya jinnya ke tubuh yang punya susuk, tapi kekuatan jin masuk ke di susuk itu. Jadi bisa dibedakan. Apa logikanya anak itu tidak masuk jin? Allah logikanya, Allah tidak menguji anak kecil yang belum balik, Ketika anak sakit, yang pusing siapa? Pasti orang tua yang pusing. Akhirnya orang tua yang diuji. Nah, itu dalilnya dari mana? Itu ain. Dalilnya jelas ada. Silakan riwayat Muslim nomor 2088. Cek saja. Kalau salah komen di kolom komentar. Oh, Pak Ustaz salah ini dalil seperti ini. Silahkan cek saja. Bisa dikoreksi. Riwayat Muslim nomor 2088. Ya, seingat saya, insya Allah nggak salah. Nah, itu kurang lebih ini. Seandainya ada sesuatu yang melebihi takdir adalah ain. Itu Rasulullah SAW. Riwayat Muslim lagi. Seandainya ada sesuatu yang melebihi takdir, yang mendahului takdir adalah ain. Ain tidak ada kadaluarsa lebih berbahaya daripada santet, daripada sihir. Karena sihir itu ada kadaluarsanya. Jinnya, setannya tidak dikasih oleh dukunnya, karena dukunnya tidak dikasih oleh yang mengupahnya atau meminta jasa dukun, itu biasanya dikasih juga, jinnya tidak dikasih makanan untuk mereka. Makanya dia tidak seganas itu biasanya. Malah dia juga pengen keluar. Dia juga pengen keluar dari tubuh itu sebenarnya. Nah, ada kadaluarsanya. Tapi ain tidak ada kadaluarsa. Hati-hati. Ketika ada anak yang seharusnya umur sekian harus berjalan, cek saja ruqyah. Karena ain itu takutnya ain. Anak seharusnya umur sekian harus berjalan, tidak berjalan, terus dia tidak diapa-apain sampai tua tidak bisa berjalan. Anak yang tidak berbicara seharusnya usia itu sudah bicara, cek oleh ruqyah. Takutnya ain, karena ain kalau lagi kecil tidak diobati sampai dewasa tetap dia tidak ada keluar, terus tidak bisa bicara. Ya, silakan cari di setempat di sekeliling kita yang ahli ruqyah, atau paling tidak silakan bisa konsultasi dan sebagainya di deskripsi KSP. Nah, itu diantaranya penyakit ain. Mungkin penjelasan tentang ruqyah dan tata caranya mungkin ke depan lain kali. Itu saja penjelasan sampai saat ini. Yang ciri-ciri mungkin sedikit lagi lah, supaya tidak penasaran. Ciri-ciri apa saja yang ada di tubuh kita. Mau ketempelan, mau sihir, mau ain. Terutama ketempelan atau ain. Ya, di antara itu banyak. Tapi mungkin
di penjelasan berikutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan mudah-mudahan ketika mendengarkan dakwah ini, saya khususnya pribadi dan pada umumnya para sahabat KSP mendapatkan amal ibadah dan dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.